Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuad Mubarok. Saya akan menceritakan tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini juga disebut dengan Palagan Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945 antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang didukung oleh rakyat Indonesia untuk melawan pasukan Sekutu Inggris. Letak Ambarawa yang sangat strategis di antara Yogyakarta dan Surakarta membuatnya menjadi sebuah batu pijakan Sekutu untuk menaklukkan Jawa bagian tengah. Jika Ambarawa jatuh ke tangan Sekutu, maka Yogyakarta dan Surakarta akan menjadi sasaran penaklukan selanjutnya. Nah, pertempuran Ambarawa dilatar belakangi oleh insiden di Magelang setelah mendaratnya Brigade Artileri Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945. Pihak Republik Indonesia mengizinkan mereka masuk ke wilayah Republik Indonesia untuk menangani masalah tawanan perang bangsa Belanda yang sedang ditawan di penjara Ambarawa dan juga Magelang. Namun kedatangan mereka tidak sendirian, tetapi membonceng orang-orang NCA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. 6 hari setelahnya, sebuah insiden terjadi di kota Magelang yang kemudian berkembang menjadi sebuah pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dan juga pasukan gabungan Sekutu Inggris dan juga NCA. Insiden tersebut berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bettel datang ke Magelang tanggal 2 November 1945. Mereka melakukan gencatan senjata dan menyepakati beberapa hal yang tertuang dalam 12 pasal. Yang salah satunya adalah pasukan Sekutu tetap menempati pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus proses evakuasi APWI. Dan yang kedua adalah Jalan Ambarawa Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia. Dan yang ketiga, Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICE dan badan-badan yang berada di bawahnya. Akan tetapi pasukan tersebut mengingkari kesepakatan tersebut. Akibatnya pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumanto dan tentara Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945 pasukan Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun demikian, pada tanggal 22 November 1945, pertempuran meletus di dalam kota dan pasukan Sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitaran Ambarawa. Batalion yang tidak henti-hentinya terjadi dan pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto, Letnan Kolonel Ismin gugur. Letkol Isdiman gugur akibat tertembak pesawat pengintai yang sering disebut dengan pesawat cocor merah pada saat serah terima komando dengan Mayor Imam Androngi. Letkol Isdiman kemudian diganti oleh Kolonel Sudirman pada tanggal 11 November 1945. Lalu pertempuran yang berlangsung berhari-hari menguntungkan pasukan TKR. Pasukan Sekutu Inggris terusir dari Banyu Biru pada 5 Desember 1945 yang merupakan garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpul masing-masing komandan sektor. Kolonel Sudirman berkesimpulan bahwa pasukan musuh telah terjepit dan perlu dilaksanakan serangan terakhir. Serangan kemudian direncanakan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 yang dipimpin oleh masing-masing komandan dan akan melaksanakan serangan secara mendadak dari segala sektor. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan Tentara Keamanan Rakyat berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng William yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh akhirnya meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang. Setelah Ambarawa jatuh ke tangan Republik Indonesia, bendera merah putih berkibar di benteng-benteng Sekutu dan di rumah-rumah yang telah menjadi abu. 17 Desember 1945. Sekian pembacaan sejarah pertempuran Ambarawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.